Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, sudah wajib bagi kita sebagai makhluk hamba Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kepadanya, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan syariat, menurunkan kitab Allah, mengutus nabi agar kita selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan salawat beriringkan salam kepada nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pekan yang lalu alhamdulillah kita sudah memulai matan dari Ushul Tsalatsa. Namun batas dari yang dibacakan oleh muqarri' yang membacakan tidak cukup, dan diberitahu oleh panitia bahwasanya kemungkinan untuk hari ini atau ke depan insyaallah, seandainya ada pembahasan yang tergantung maksudnya tidak sampai, insyaallah akan dilanjutkan. Kita azan isya dahulu, insyaallah dilanjutkan setelah isya, baru setelah itu kita sholat isya berjamaah sebagaimana yang dikabarkan oleh panitia di pekan yang lalu. Dan sebelum kita memulainya, maka kita minta kepada saudara kita untuk bisa membacakan matan yang pekan lalu kita bahas. Tafadhal, diulang lagi dari bismillah. Wa ma'rifatun nabiyya wa ma'rifatu
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Cukup ya. Sampai di situ pekan yang lalu, namun kita tidak sampai ke surah Al-Asr membahasnya karena azan Isya ketika itu waktu di pekan yang lalu. Baik, sebelum kita memulai membahas ini, kita ingatkan di antara penghalang seseorang mendapatkan ilmu itu adalah rasa malu dan sifat sombong. Rasa malu dan sifat sombong. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam kitab sahihnya, di akhir-akhir kitabul ilm, menukilkan perkataan dari hadisnya riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya sebaik-baik wanita, ni'man nisa, sebaik-baik wanita adalah wanita-wanita Ansar. Sebaik wanita adalah wanita Ansar. Karena mereka rasa malu tidak menghalangi mereka di dalam menuntut ilmu. Kenapa kita singgung ini? Karena ketika memulai membacakan matan masih oper-operan, masih malu. Biasa kita belajar seperti yang kita singgung di pekan yang lalu. Salah itu biasa dalam belajar, salah biasa. Jika tidak kita memulainya, mungkin kita tidak akan bisa selama-lamanya. Begitu juga apapun profesi seseorang, baik di dalam dakwah, para ustadz kita juga demikian seperti dahulunya. Dia memulai, memang ada grogi, nervous, namun apabila itu dibiasakan, insya Allah itu akan hilang rasa-rasa cemas, grogi tersebut. Begitu juga imam pun seperti itu. Awal-awal kita jadi imam, gemetaran, kaki gemetaran itu biasa. Tetapi karena kita tidak biasa melakukannya, ditambah mungkin kita grogi, siapa yang ada di belakang kita, dan itu kita rasakan sendiri. Bagaimana seandainya di belakang kita orang-orang yang lebih banyak hafalannya, terkadang kita ditugaskan untuk jadi khotib langsung jadi imam, itu tidak nyaman rasanya, seolah-olah nanti bacaan kita itu ada kesalahannya. Namun kembali lagi kita sebagaimana ungkapan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sebaik-baik wanita adalah wanita-wanita Ansar. Rasa malu tidak menghalangi mereka di dalam menuntut ilmu. Dinukilkan di dalam Sahih Bukhari tersebut dan ada juga di Sahih Muslim bahwasanya Ummu Sulaim radhiyallahu anha ketika menanyakan sesuatu hukum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga dinukilkan di dalam Kitab Thaharah, dalam Kitab Thaharah di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tentang apakah ada wanita bermimpi, maksudnya bermimpi sebagaimana mimpi ihtilam, laki-laki bermimpi lalu sebelumnya Ummu Sulaim mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yastahi minal haqq." Sesungguhnya Allah tidak malu atas kebenaran. Lalu dia bertanya tentang bagaimana wahai ya Rasulullah seandainya seorang perempuan bermimpi yang apabila orang telah mubaligh seperti itu laki-laki, dan ini pertanyaannya kepada wanita, kepada perempuan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, seandainya terlihat air maka mandi. Ketika itu salah seorang dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan ketika itu Ummu Salamah, ada yang mengatakan Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya ketika mendengar itu karena malunya menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan, karena diungkapkan oleh Ummul Mukminin bahwasanya Ummu Sulaim telah membongkar aib yang wanita. Jadi masalah hukum, apalagi ini untuk ibadah, terkhusus untuk
muslimah, akhwat, agar mempelajari fikih-fikih tentang wanita, tentang kesehariannya, tamu bulanannya, membedakan darah haid dan istihadah dan segala macamnya. Ini harus mengetahuinya, karena ini berkaitan dengan ibadah. Berkaitan dengan ibadah, mana saja yang batas-batasnya, kebiasaannya, dan itu harus diketahui. Dapat riwayat dari kita sebagaimana diceritakan oleh guru-guru kita, bahwasanya para ulama fikih dahulu untuk mempelajari masalah darah haid itu lama, bertahun-tahun. Dan konon ada ulama di kota Madinah mengajar bidang fikih syariah, saking dia memahami tentang hukum ini, seolah-olah saking mengetahuinya, saking pahamnya tentang bagaimana hukum ini, tentang haid dan segala macamnya, seolah-olah dia juga haid seperti itu. Karena saking mengetahuinya, saking memahaminya bagaimana perbedaannya. Itu untuk kaum muslimah, terkhusus akhwat, agar ada, seandainya ada kajian-kajian khusus wanita, agar meluangkan waktunya untuk bisa menghadirinya. Dan alhamdulillah di Miftahul Jannah ada yang untuk wanita, alhamdulillah. Dan ini suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, banyaknya kajian-kajian, banyaknya tempat-tempat kajian materinya, akan tetapi sesuatu kebutuhan yang kita memang butuh tentang materi tersebut. Dan adapun materi kita ini adalah tentang akidah, tiga landasan utama. Mungkin sebagian kita pernah mendengarnya atau mungkin pernah mempelajarinya, namun untuk kita bisa mengulang-ulang kembali, memurojaah kembali, mudah-mudahan ini tidak membuat waktu kita terbuang sia-sia. Waktu kita terbuang sia-sia, jadi bermanfaat waktu-waktu yang kita isi, detik demi detiknya, jam demi jamnya, hari demi harinya bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani rahimakumullah. Di pekan yang lalu kita telah membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim, dan kita telah jelaskan secara ringkas yang kita nukil dari tafsir Ibnu Katsir tentang makna ayat ini, salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Ya alam rahimakumullah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, bahwasanya sesungguhnya wajib atas kita untuk mengetahui, untuk mempelajari 4 masalah. Apa itu? Yang pertama, al-ula ilmu. Di pertemuan yang pertama, perdana, kita telah membahas tentang keutamaan ilmu, sifat-sifat, adab-adabnya, dan bagaimana cara untuk memperoleh ilmu tersebut. Ada yang terluput dari kita di pembahasan sebelumnya, yaitu pesan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala kepada orang-orang di zamannya, dan begitu seterusnya kepada orang-orang di zaman sekarang dan yang akan datang. Nasihat ini sangat bermanfaat, yaitu beberapa faktor yang bisa mendapatkan seseorang itu mendapatkan ilmu. Di dalam diwannya atau syairnya bahwasanya ada 6 faktor yang apabila itu melengkapi satu sama lain di dalam terdapat pada seseorang, maka dia akan memudahkan dia mendapatkan ilmu. Faktor-faktor tentunya yang paling pokok adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidni ilma. Taib yang pertama yaitu zakat, yaitu kepintaran, kecerdasan. Orang-orang yang cerdas, yang pintar,
maksudnya orang-orang yang bukan jenius yang IQ-nya tinggi, tidak. Maksudnya bukan seperti itu, tetapi orang yang pintar di sini yang dia mau belajar. Terkadang orang memang pintar dari segi ilmu yang lain, akan tetapi dia tidak mau mempelajari agama. Seolah agama ini dilihatnya orang yang pergi ke masjid melakukan ritual-ritual ibadah hanya seperti itu. Bukan. Ilmu yang dipelajari, yang sedang kita pelajari, yang dibahas dalam agama ini adalah suatu perkara yang besar, suatu perkara yang agung. Itu makanya para ulama menulis kitabnya Ta'zimul Ilm, mengagungkan ilmu. Karena ilmu ini bukan kesembarang orang Allah turunkan. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala seperti Al-Qur'anul Karim, bagaimana turunnya awalnya di malam yang mulia, malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul, di bulan yang mulia, bulan Ramadan, dan dibawa oleh utusan yang mulia yakni Jibril alaihissalam kepada makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila seseorang mengambil ini dengan betul sungguh-sungguh, maka insyaallah dia akan mendapatkan sesuai kadar yang dikadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan mengangkat derajatnya. Yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. Di dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina ya'lamun?" Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Di dalam ayat tersebut seolah-olah apabila kita bandingkan dengan yang lain, apakah sama terang dengan gelap? Apakah sama siang dengan malam? Apakah sama orang kaya dengan orang miskin? Apakah sama orang yang seterus-terusnya? Jadi di sini posisi istimewa bagi orang-orang yang mengemban ilmu. Dan ilmu ini adalah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Adapun faktor yang kedua selain zakat, kepintaran yang pertama, yang kedua yaitu wahirsu. Hirs yaitu semangat. Semangat yang tinggi. Yang ketiga yaitu wajtihadun, bersungguh-sungguh. Kepintaran, semangat yang tinggi. Yang ketiga bersungguh-sungguh. Adapun faktor yang keempat yaitu wabulghah. Wabulghah yaitu ada bekal. Ada bekalnya. Karena di zaman dahulu seseorang melakukan perjalanan rihlah fi talabil ilmi itu membutuhkan makanan, membutuhkan bekal, membutuhkan dinar dan dirham. Sehingga kita ketahui para ulama itu di dalam menuntut ilmu sampai mereka, orang ibunya terutama, menjual rumahnya agar anaknya bisa pergi ke daerah lain belajar kepada ulama-ulama di dalam menuntut ilmu agama. Adapun faktor yang kelima yaitu dengan mulazamah dengan ustaz. Mulazamah dengan ustaz. Ada gurunya. Ada guru, mulazamah dengan ustaz. Jadi kita tidak belajar otodidak. Di dalam belajar agama ada celahnya seseorang belajar otodidak, membaca buku, kecuali bagi orang yang telah punya dasar. Maksudnya dia telah belajar dari kaidah-kaidah ilmiah dari pondok pesantren. Setelah itu mereka kuliah di Libya,
di Madinah atau daerah-daerah yang lainnya, kampus-kampus lainnya, itu sudah ada dasar. Itu sudah ada dasar. Adapun bagi kita yang tidak mempunyai dasar, maka dikhawatirkan seandainya cuman membaca buku otodidak, dikhawatirkan pemahaman akan tersesat. Dan betapa banyak bahkan yang kita saksikan orang-orang yang berbicara tentang agama tanpa ilmu. Tanpa ilmu, dia membicarakan tentang perihal agama, akan tetapi tidak ada dasarnya, dari mana dinukilkannya. Jadi ini keadaan akhir zaman sekarang ini, semuanya berbicara tentang agama, apalagi dia seorang tokoh yang ditokohkan. Namun setelah kita mendengarnya, yang disampaikannya kontradiksi dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sesuatu fitnah bagi kita, ujian bagi kita, agar betul-betul bersungguh-sungguh melihat dari siapa kita memperoleh ilmu agama. Harus jelas siapa yang menyampaikannya. Baik. Adapun yang terakhir, faktor yang keenam adalah watul zaman, yaitu panjang masanya. Jadi belajar itu bukan instan. Diklat 2 bulan selesai, diklat dai, diklat khatib, diklat ini langsung, tidak. Butuh waktu yang lama. Dan metode ulama-ulama terdahulu, sebagaimana kita baca riwayat-riwayat mereka para ulama di dalam belajar dalam menuntut ilmu agama, masa kanak-kanak mereka telah hafal Al-Quran Al-Karim. Di umur 9 tahun, 7 tahun, mereka para ulama kita rahimahullah telah menghafal Al-Quran Al-Karim. Setelah itu mereka menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi mereka di zaman dahulu, ketika zaman ilmu itu dimuliakan, aib bagi mereka tidak menghafal Al-Quran Al-Karim. Dan ini adalah cambukan juga bagi kita yang berbicara. Terkadang kita memberikan nasihat, tetapi kita pun tidak mengamalkannya. Namun demikian, mudah-mudahan Allah memberikan kita semangat, waktu yang luang, maksudnya ada kesempatan kita bisa meluangkan waktu untuk menambah hafalan kita dan mengulang-ulang memurajaah hafalan kita. Di samping kita belajar untuk memperbaiki bacaan kita, makhrajul hurufnya, sifatul hurufnya. Dan insyaallah di mushola kita ini di bulan yang akan datang insyaallah akan diadakan kajian belajar tahsin Quran, belajar ilmu tajwid insyaallah. Pesan dari Imam Syafi'i dalam bentuk syairnya, diwannya ini sebagaimana sama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam Sahih Muslim, ihris ala ma yanfa', bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, mintalah kepada Allah, wala ta'jiz, dan jangan lemah. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, sesuatu yang bermanfaat bagi kita, terutama yang paling bermanfaat untuk kita, bekal kita di akhirat adalah ilmu agama. Ilmu agama ini akan menerangi jalan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi bekal kita ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Salah satu manfaat kita belajar ilmu agama, kita akan ingat kehidupan akhirat. Kita teringat di akhirat sehingga kita tidak terlalai dengan kemewahan-kemewahan, perhiasan-perhiasan, dan pernak-perniknya kehidupan dunia. Seandainya kita kembalikan kepada diri kita ini, apa yang kita lakukan upaya di malam hari ini, membuat hati kita itu bergerak, membuat hati kita itu terenyuh. Bayangkan di sekian banyak jalan-jalan Harun Nasution sampai ke Sudirman, orang berlalu lalang, entah apa yang mau dicarinya.
Allah berikan kita kesempatan dimulai dari sholat maghrib berjamaah, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang rukuk, sholat berjamaah, keutamaan terutama bagi laki-laki. Setelah itu kita melakukan ibadah dan sampai menunggu waktu isya, kita sama-sama mempelajari agama kita. Ini adalah suatu nikmat di antara nikmat-nikmat yang tidak dirasakan oleh saudara-saudari kita yang lainnya di luar sana atau di rumahnya dengan televisinya, dengan HP yang ada di tangannya. Dan ini adalah suatu, kalau kita kembalikan kepada diri kita, kita menjadi hamba yang bersyukur. Baik. Syekh Bakar Abu Zaid di dalam kitabnya Hilyah Talabil Ilm, seseorang ini ada tingkatan yang akan dilalui, tetapi tidak mutlak, tetapi umumnya seperti itu. Pada dasarnya seperti itu, bahwasanya seseorang yang belajar agama, menuntut ilmu agama, di tingkatan pertama dia itu berada dalam tingkatan sombong. Kenapa demikian? Biasa seseorang yang istilah kita yang mudah dipahami pendekar turun gunung. Sebelumnya dia tidak bisa membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid. Sebelumnya dia tidak menghafal Al-Quran Al-Karim. Sebelumnya dia tidak mengetahui halal dan haram. Sebelumnya dia membuka aurat, sekarang telah menutup aurat. Dahulunya banyak kekurangan-kekurangan dari segi ketaatan, dan sekarang alhamdulillah telah mulai melatih diri untuk ketaatan. Jadi dia awal-awalnya itu, pertama itu sombong. Dan terkadang ini aib juga bagi pelajar penuntut ilmu agama yang belum matang ilmunya, serampangan mengucapkan kepada saudaranya bid'ah, ini bid'ah. Sementara kita di Indonesia ini fobia dengan kata-kata bid'ah. Sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah, mikrofon bid'ah, ini bid'ah semuanya, lampu bid'ah. Bukan seperti itu. Kita terangkan dahulu ada sesuatu maksud yang kita tidak harus menyampaikannya langsung. Bisa saja kata-kata tersebut ditukar dengan ini tidak dikerjakan oleh Nabi. Itu lebih baik didengar oleh saudara kita daripada kata-kata bid'ah. Karena kata-kata bid'ah ini bagi yang belum belajar ini sesuatu, lihatlah tuh, memvonis kullu bid'atin dhalalah, seperti pembukaan kajian kita tadi. Karena kita awal-awalnya lihat dulu awalnya alhamdulillah ada yang hadir, Bapak RW kita atau Bapak yang lain, itu makanya dilihat. Tapi sekarang sepertinya ini yang tersaring. Alhamdulillah udah jenggotan semua. Jadi itu makanya tadi kita pakai pembukaannya, berarti sudah biasa. Karena bagi kita bid'ah, kita telah mempelajari apa itu bid'ah, jadi itu sudah biasa. Jadi sampai di mana tadi? Yang kedua, tingkatan yang kedua, pertama sombong tadi dijelaskan oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Yang kedua yaitu dia akan tawadhu. Seseorang yang akan belajar ilmu agama, dia akan menjadikan jiwanya, menjadikan hatinya tawadhu. Tawadhu, rendah diri. Jadi sudah mulai. Ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Jadi ilmu itu akan menghiasi. Semakin menghiasi, nanti bisa ke tingkatan yang ketiga. Apa itu tingkatan yang ketiga? Yaitu dia mengetahui dirinya tidak mengetahui. Karena yang lebih mengetahui adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Isra ayat 85, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kami memberikan kamu ilmu kecuali hanya sedikit. Ilmu Allah itu luas, sangat luas. Ilmu Allah itu bayangkan mencakup semuanya, mulai dari awal sampai diputuskannya manusia, surga, nerakanya.
Bayangkan dari awal penciptaan langit dan bumi, pertama kali kolam pena itu, sampai zaman kita sekarang, sampai akhir zaman, sampai barzah semuanya, maka itu tidak luput sedikit pun dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu kita yang diberikan kepada manusia cuma sedikit. Jadi seandainya itu, makanya di dalam Sahih Bukhari juga, di dalam Kitabul Ilm, ketika Nabi Musa berkhutbah di depan Bani Israel, ditanya oleh sebagian dari Bani Israel, siapakah yang paling berilmu? Maka Nabi Musa mengatakan dia yang paling berilmu. Karena waktu itu Nabi Musa yang diutus menjadi Rasul di Bani Israel untuk mendakwahi Fir'aun yang mengaku dirinya ana rabbukumul a'la. Bayangkan Fir'aun mengaku dia Tuhan yang paling tinggi. Itu yang didakwakan Nabi Musa. Akan tetapi perbuatan Nabi Musa tersebut ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ada hamba Allah yang lain yang lebih mengetahui daripada Nabi Musa, yaitu Nabi Khidir. Ternyata dalam surah Al-Kahfi dijelaskan bahwa akhirnya Nabi Musa belajar ke Nabi Khidir. Apakah di sini Nabi Khidir lebih mulia daripada Musa? Tidak. Dalam ilmu yang ketika itu diceritakan bahwa Nabi, dalam surah Al-Kahfi kita nukilkan maknanya, bahwasanya ketika itu Nabi Khidir membunuh anak kecil. Melihat itu fitrahnya Nabi Musa alaihissalam, maka dia mencela perbuatan Nabi Khidir alaihissalam. Mencela perbuatan Nabi Khidir alaihissalam, bahwasanya secara fitrahnya seseorang yang membunuh anak kecil itu tidak boleh. Akan tetapi ilmu yang ada Nabi Musa tidak seperti yang dimiliki oleh Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian yang kedua seperti itu juga, bahwasanya ketika ada kapal yang ada di dermaga dibocorkan oleh Nabi Khidir, juga dicela oleh Nabi Musa alaihissalam. Sampai yang ketiga akhirnya memang Nabi Musa, kata Nabi Khidir, tidak sabar dalam belajar kepada Nabi Khidir. Adapun hikmahnya setelah itu dijelaskan bahwasanya kenapa dibunuh anak kecil, yaitu anak tersebut nanti dewasanya dia akan menjadi orang yang kafir. Itu makanya dengan ilmu Allah yang Allah berikan kepada Nabi Khidir, makanya. Yang kedua tentang kapal tadi, karena nanti akan ada perampok yang akan mengambil, yang akan bajak laut, yang akan maka dibocorkan sehingga yang kapal yang tadi itu tidak bisa, dan seterusnya. Dan adapun yang rumah yang mau roboh adalah pemilik anak yatim yang bapaknya orang saleh. Setelah mengetahui tersebut, dan Nabi Khidir sendiri menjelaskan sebagaimana di Sahih Bukhari tersebut, bahwa ilmu yang diketahui Nabi Khidir tidak, dan ilmu yang diketahui Nabi Musa, istilahnya Nabi Musa mengetahui sementara Nabi Khidir tidak. Begitu juga Nabi Khidir tidak mengetahui apa yang telah diketahui Nabi Musa. Dan waktu di lautan tersebut, karena dia berjumpa, yang sebagaimana dikabarkan akan berjumpa di dekat laut, maka ketika itu dilihat burung yang mematok air laut. Jadi yang dipatok di paruhnya itulah ilmu yang ada pada manusia seluruhnya. Sementara ilmu yang ada pada Allah di sisi Allah samudra yang luas tersebut. Itu perumpamaannya. Kita azan dahulu, insyaallah setelah azan akan kita lanjutkan pembahasannya. Fadhal. Seperti itu.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Jadi untuk ikhwan dan akhwat yang ingin mengetahui tentang kisah antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ini bisa dilihat kembali dalam surah Al-Kahfi mulai dari ayat 60. Iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta balagha majal bahraini aw amdiya huquba. Nanti terakhir sampai di ayat 82, dzalika ta'wil ma lam tasti' alaihi sabra. Jadi mungkin nanti karena ini terlalu, cuman dari yang kita jelaskan secara ringkas tadi, bahwasanya itulah bagaimana seseorang apabila dia tidak dicela sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini yang terdapat dalam Kitabul Ilmi dalam Sahih Bukhari, bahwasanya seseorang itu tidak boleh dia mengetahui bahwa dia yang paling berilmu. Jadi kalau seandainya alangkah baiknya dia mengucapkan yaitu Allahu a'lam. Jadi dan begitu juga ada pertanyaan sesi tanya, kita jelaskan bagaimana para ulama menjelaskan. Di akhirnya dia mengatakan setelah menjawab pertanyaan itu, wallahu a'lam, Allah lah yang lebih mengetahuinya. Jadi apabila kita telah sadar seperti itu, maka kita cuma mendapatkan sedikit ilmu yang Allah turunkan kepada kita. Jadi tidaklah usahlah kita menyombongkan diri, berbangga. Sudah selainnya seandainya kita tidak bisa untuk sampai ke tingkatan yang ketiga yang sebagaimana kita jelaskan tadi, yang mengetahui kita tidak mengetahui, minimal kita di tingkatan yang kedua, yaitu ilmu itu membuat kita rendah diri, tawadhu. Berubah, ilmu itu merubah perilaku kita. Selain ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga akhlak-akhlak adab kita menjadi akhlak yang mulia. Wa huwa ma'rifatullah. Ilmu di sini adalah ma'rifatullah, yaitu ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang paling agung di dalam agama kita adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah Al-Qur'anul Karim, mulai dari surah Al-Fatihah sampai surat An-Nas, itu menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Di akhirnya dalam surat An-Nas itu minal jinnati wan nas, qul a'udzu birabbin nas, masih disinggung juga tentang. Adapun tentang kisah-kisahnya adalah kisah-kisah orang yang pelajaran bagi kita, bagi umat ini, bahwasanya kisah itu bagaimana keadaan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang yang durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di dalam, bahkan ada dalam surah namanya Al-Qasas, kisah-kisah. Jadi ini semuanya ilmu. Sumber ilmu itu adalah Al-Qur'anul Karim.
apabila seseorang menukilkan dalam Al-Quran Al-Karim, begini ayatnya, suratnya ini, alangkah nikmatnya hati kita mendengar kajian seperti itu. Atau dia mengatakan qala Rasulullah SAW, dia menyampaikan sabda Nabi SAW, alangkah sejuknya dari itu. Bukan kajian-kajian yang kita saksikan yang banyak ketawa-ketawanya, kajian yang akan kita lupakan kehidupan akhir, kajian yang tidak membuat diri kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah musibah akhir zaman, bagaimana dai-dai yang seharus mengajak umat ini agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi diajak terkadang ada musik-musiknya. Kajian bercampur dengan, tidak akan bersatu antara firman Allah Subhanahu wa taala dengan alunan musik, tidak. Musik melalaikan. Sementara ini akan mengingatkan, ayat Al-Quran akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ilmu yang paling anggun itu adalah ilmu mempelajari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dibahas di yang pertama. Setelah ini, setelah kita memasuki pembahasan, akan dibahas secara detail. Yang penting bahwa kita mengimani Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita, dari lubuk hati kita yang dalam, dan kita yakini semua syariat darinya, dan kita lakukan ketundukan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah hakikat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita menegakkan salat, badan kita di musola ini, hati kita, pikiran kita kemana-mana, belum, masih jauh kita dari kekhusyukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang setelah itu ilmu yang disebutkan oleh mu'alim rahimahullah ta'ala, yaitu ma'rifatu nabi, yaitu mengenal nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengenalnya. Tidak cukup kita cuma perayaan di bulan Rabiul Awal yang sebagaimana kaum muslimin melakukannya. Setelah itu tidak ingat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ingat apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah menanyakan kepada seseorang, apakah pernah antum membaca sirah nabawiyah dari pertama lahir sampai wafatnya? Kita pernah tanyakan, dijawab oleh orang yang tidak pernah. Apakah ini kecintaan? Bagaimana kita mencintai Nabi? Kita tidak pernah membaca sirahnya, tidak pernah membaca sabdanya, tidak pernah mempelajari sunnah-sunnahnya, mengamalkan sunnah-sunnahnya. Apakah itu yang dikatakan kecintaan cuma di bulan Rabiul Awal? Sangat miskinnya kita terhadap ketaatan, sangat miskinnya kita terhadap kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita juga tidak mengklaim bahwa diri kita saja yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita berusaha, semoga kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat kelak kita tidak akan ditanya mengapa menyelisihi Syekh fulan, mengapa menyelisihi Ustaz fulan, mengapa menyelisihi Habib fulan. Tidak. Kita akan ditanya mengapa menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Apakah kita sudah menyiapkan jawabannya? Mumpung kita masih Allah berikan kehidupan di dunia ini, hendaklah umur-umur kita yang tersisa, dan kita tidak tahu kapan kita akan diwafatkan, maka persiapkanlah itu, karena perjalanan yang panjang, perjalanan akhirat itu panjang, dan tidak akan berulang kembali ke dunia. Untuk itu bekal kita, terutama bekal ketaatan, ketakwaan, harus kita persiapkan dari sekarang. Jangan sampai ditunda-tunda. Betapa banyak seseorang yang menemukan ajalnya, yang kita pun terkejut. Si fulan wafat, meninggal. Kemarin saya masih minum kopi sama dia. Kemarin saya masih melihat dia berjalan. Kemarin saya berjumpa di kantornya. Ini salah satu pelajaran bagi kita. Kita mengingat kematian agar kita mempersiapkan diri, dan menjadi pelajaran agar bersiap-siap mengumpulkan bekal mumpung kita masih di atas bumi, sebelum berada di dalam bumi, sebelum kita dikuburkan.
Adapun yang ketiga tentang mengenal Nabi, ini adalah pokok yang kedua, nanti akan dibahas secara detailnya bagaimana sajanya. Yang jelas kita harus mengikuti apa-apa yang datang dari wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Nabi maka terimalah, apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Jadi untuk apa kita, nanti akan kita jelaskan insyaallah syahadat Muhammad Rasulullah. Bagaimana konsekuensinya? Kita telah bersaksi la ilaha illallah, kita telah bersaksi Muhammad Rasulullah. Bagaimana konsekuensinya? Ini pelajaran kita insyaallah di perjalanan membahas ini, insyaallah akan kita jumpai. Adapun wa ma'rifatu dinil islami bil adilah, mengenal agama Islam itu dengan dalil yang setelah Allah turunkan melalui Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perintahan malaikat Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma menyampaikan risalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membuat syariat. Perhatikan di sini, ini harus kita dudukkan karena yang membuat syariat itu adalah Rabbul Alamin. Yang membuat aturan-aturan syariat keagamaan itu Rabbul Alamin yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi SAW menyampaikan kepada umatnya. Nabi tidak ada hak untuk membuat syariat ini. Dan agama Islam ini adalah agama yang satu-satunya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallah Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Adapun yang lainnya maka di akhirat semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntunglah, bersyukurlah kita dilahirkan dari orang tua ibu bapak kita seorang muslim dan muslimah. Indonesia ini, negeri kita ini mayoritas beragama Islam. Namun yang ingin kita ajak, maksudnya agar kembali ke agama ini, jangan sampai KTP-nya bertuliskan Islam saja, namun perilakunya jauh dari ajaran Islam itu tersendiri. Kita mulai dari diri kita, kita tidak menghakimi si fulan si fulanah, akan tetapi kita mulai dari diri kita, dari istri kita, dari keluarga anak-anak kita, dan lingkungan kita. Dan insyaallah seandainya semuanya, antum-antum yang hadir, antuna yang hadir, semangat juga di dalam berdakwah, maksudnya menyampaikan dakwah itu luas. Jangan katakan dakwah itu cuma di mimbar-mimbar, di apa? Di face to face, berjumpa dengan akhlak kita sampaikan, kita ajak, ayo ke masjid, misalnya mau azan, yuk ke masjid, Pak. Ayo. Wahai saudari, kakak, ibu, yuk kita sholat lagi, sudah azan. Dan yang ditekankan untuk sholat berjamaah adalah laki-laki. Adapun perempuan, afdalnya di rumah. Seandainya dia juga pergi ke masjid atau ke mushola, maka jangan dilarang. Harus memperhatikan bagaimana pakainya, tidak menimbulkan fitnah, tidak pakai wangi-wangian, longgar dan segala macamnya. Yang penting dia terjaga, selamat, terhindar dari fitnah, terhindar dari membuat fitnah bagi kaum laki-laki. Baik. Nanti ini gambaran umumnya. Adapun ats-tsaniyah, yang kedua, yaitu al-amalu bih, mengamalkannya. Ilmu yang ada pada kita bukan khasanah ilmiah saja, adalah diamalkan. Karena yang dibalas di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang apa yang kita jazaa'an bima kanu ya'malun, apa yang diamalkan, bukan jazaa'an bima kanu ya'lamun, bukan yang diketahui. Ini buahnya dari ilmu itu diamalkan. Bukan untuk mendebat orang, bukan mengatakan Anda salah, Anda begini salah, bukan itu, bukan sampai di situ. Tetapi akan membuahkan hasil, salah satunya dengan diamalkan. Dan itulah bentuk keberkahan ilmu itu, salah satunya diamalkan. Dan bagi orang-orang yang telah mengetahui tetapi dia tidak mengamalkan, di akhirat kelak, orang yang berilmu tidak mengamalkan, dia yang dahulu diazab daripada penyembah berhala. Orang yang berilmu tidak mengamalkan, dia yang pertama kali yang diazab di akhirat kelak. Waliyadzubillah, terutama ini pukulan bagi dai, orang-orang yang mengajak kepada Allah. Jangan seperti orang-orang sebelumnya, orang-orang Bani Israel. Bagaimana mereka
memperingatkan orang, akan tetapi dia melupakan dirinya sendiri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 44, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab." Jadi orang-orang Bani Israel dicela oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka menyuruh orang-orang melakukan kebaikan, akan tetapi dia melupakan wa tansawna anfusakum, dan dia melupakan dirinya. Wa antum tatlunal kitab, sementara kamu diturunkan kitab, membaca kitab, yaitu Taurat. Walaupun meskipun kecaman kepada Bani Israel, ini juga kecaman bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afala ta'qilun? Apakah kamu tidak memikirkan? Perhatikan di akhir surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Maghdub di sini dijelaskan oleh ulama tafsir adalah orang-orang Yahudi. Mereka dimurkai karena mereka mempunyai ilmu tetapi tidak mengamalkan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dol di sini orang-orang yang tersesat adalah orang-orang Nasrani. Beribadah tanpa ilmu. Orang-orang Nasrani dia beribadah tanpa ilmu. Orang-orang Yahudi dia mempunyai ilmu tetapi tidak berilmu. Umat ini apabila dia mendapatkan kenikmatan siratal mustaqim, maka selisihilah orang-orang Yahudi, selisihilah orang-orang Nasrani, maka ilmu itu diamalkan agar kita tidak dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat dalam surah Al-Jumu'ah, orang-orang ahlul kitab juga dicela, masalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmilu asfara. Jadi orang-orang ahli kitab itu membawa perumpamaan himar yang membawa kitab-kitab yang banyak di dalam punggungnya. Himar tidak bermanfaat bagi mereka atau bagi kita-kita yang hobi mengoleksi buku-buku banyak-banyak tetapi tidak dibaca. Hati-hati, nanti dikecam seperti orang-orang Yahudi. Dan amalan ini sebagaimana pepatah Arab ada mengatakan, al-amalu bila amal kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa amalan seperti pohon tanpa buah. Bagaimana ilmu itu tidak diamalkan seperti pohon-pohon bagus tetapi tidak ada buahnya, tidak ada kita mencicipi manis buahnya. Baik, untuk amalan kita cukupkan, kita lanjut ke at-thalitsah, ad-da'watu ilaih, yaitu mendakwahkan ilmu tersebut. Ilmu itu akan terus ada apabila ada orang yang mempelajarinya, ada orang yang mengamalkannya, dan ada orang yang mendakwahkannya. Salah satunya dengan kajian-kajian khutbah, dengan menulis kitab atau membuat caption-caption, player-player di media-media, sehingga ketika orang membacanya, oh begini, oh ini amalan-amalan yang harus kita lakukan, oh ini tidak boleh. Walaupun kita tidak berharap itu diikuti oleh orang atau diamalkan oleh orang, minimal kita telah menyebarkan ilmu agama. Adapun yang keempat, ar-rabi'ah, yang empat masalah yang wajib kita pelajari, yaitu as-sabru ala adzafi, dan sabar atas segala rintangan padanya. Rintangan dalam belajar menuntut ilmu itu ada rintangan dalam mengamalkannya, rintangan dalam mendakwahkannya. Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahkan Islam ini ditantang oleh orang-orang kaumnya, orang kafir Quraisy. Bahkan pamannya sendiri Abu Lahab yang menentang beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun jalan mulus seperti jalan tol itu tidak akan mungkin. Belajar melangkahkan kaki ke sini, membaca buku agama, melihat-lihat kajian-kajian, itu sesuatu yang memberatkan jiwa, butuh kesabaran. Begitu juga orang-orang yang beramal itu butuh kesabaran. Sangatlah sukar bagi kita untuk melakukan ketaatan. Jangankan yang mengajarkan yang sunat, yang wajib pun sangat berat jiwa kita apabila kita tidak melatihnya. Dan begitu juga dalam dakwah, sebagaimana kita telah terkadang kita dicemooh dengan beginilah orang-orang yang ingin menutup dengan hijab yang sempurna, dikatakan beginilah, dan segala macamnya kita bersabar. Terkadang baru azan, sebelum azan kita sudah berangkat, so alim loh,
Akan banyak celah-celah seperti itu, jangan dihiraukan. Karena surga itu bukan milik orang. Surga itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan mencari keredaan orang-orang. Kita bukan mencari keredaan fulan dan fulana, tetapi kita mencari keredaan Allah Subhanahu. Itulah keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini muallim membawakan dalilnya dalam surah Al-Ashr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sekecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Di sini butuh sungguh-sungguh ijtihad sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim, bahwa seorang itu harus bersungguh-sungguh dalam belajar, harus bersungguh-sungguh dalam mengamalkan, harus bersungguh-sungguh di dalam mendakwahkannya, dan bersungguh-sungguh dalam bersabar. Sabar di sini sebagaimana dijelaskan oleh dalam ulama kita ada tiga sabar yang dijelaskan di sini, yaitu sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, dan sabar ketika ada ujian musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersabar menghadapi ujian-ujian yang Allah takdirkan. Bagaimana tidak, seandainya kita mempelajari rukun iman itu, nanti insya Allah kita pelajari rukun iman yang keenam, yaitu mempercayai takdir baik dan buruk, qada dan qadar itu, maka kita meyakini apa yang terjadi bagi saya sekarang ini telah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum diciptakannya lagi. Allah yang memberikan keputusan. Jadi itulah bagaimana jiwa kita itu akan lapang, akan sejuk dengan ilmu agama. Ketahuilah ikhwani fillah wa akhwati fiddin, bahwasanya ilmu kita, hati kita itu butuh siraman-siram seperti tanah. Tanah butuh disiram dengan air supaya subur. Begitu juga dengan hati kita, butuh dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala, butuh ditalkinkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar hati ini tidak lalai, tidak mudah setan untuk menggodanya. Tapi untuk malam hari ini kita cukupkan dulu pelajaran kita sampai surat Al-Asr. Insyaallah mudah-mudahan di pekan selanjutnya kita memasuki paragraf berikutnya, yaitu perkataan Imam Syafi'i tentang surah Al-Asr ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita dan membimbing kita untuk menuju jalannya. Ketahuilah bahwa di dunia ini kita hanya sementara, dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.